gerakan sholat ya. Ada yang mengatakan bahwa gerakan sholat itu adalah gerakan ingsunnya Muhammad gitu. Itu bukan gerakan ingsunmu gitu. Ketika kemudian kamu meniru gerakan ingsun orang lain, maka wajar ketika kemudian kamu tidak sampai kepada tingkatan atau makam tertentu gitu. Ya. Dalam resolusi pandangnya Kang Abu, seperti apa tuh? Ya, kalau saya ngelihat Kapitayan, Mas, dari serat-serat Kapitayan, itu cara-cara ibadahnya nggak jauh beda kok. Dari situ. Dan ya, maaf ya, saya juga belum pernah ngelihat langsung Nabi Muhammad sholat sih gitu. Ya. Gimana gerakannya saya cuma didongengin gitu. Iya, betul. Betul nggak, Mas? Iya, betul. Sehingga kalau sekarang saya meyakini dongeng, oh ya udah aja sih. Gitu kan. Iya. Tapi poinnya adalah, yang selalu saya ingat satu statement dari beliau ini, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Kan nggak tahu, Kang. Iya kan? Tapi poin saya bukan tahu nggak taunya. Tapi bukan ini kalimatnya, sholatlah kamu seperti aku sholat. Enggak. Tapi sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Oh, melihat aku sholat. Berarti penglihatan orang yang melihat beliau sholat beda-beda nggak, Mas? Iya dong. That's it. Betul nggak? Iya. Jadi wajar nggak ada yang gini, ada yang gini, Iyalah. ada yang gini, ada yang gini. Wajar nggak? Sangat wajar. Karena misalnya sahabatnya dari kiri, oh kelihatannya gini. Tapi kayaknya dari kanan, kok ada gerak-gerak ya? Gitu misalnya. Kan poinnya bukan di situ gitu. Oke. Dan nanti kita ngerti bahwa jalan ritual itu adalah jalan untuk menemukan jalan sendiri sih gitu. Dan artinya ya balik lagi ya, pada akhirnya kita akan menemukan jalan sendiri dalam wilayah private. Nah, tetapi jangan lupa, Mas, wilayah private gini, Mas, intinya gini. Urusan kita sama Tuhan itu private dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sakral gitu. Jadi Allah atau Tuhan tuh nggak rese lah sama kita karena private. Yang rese tuh netizen, Mas. Yang nonton gitu. Setuju. Makanya wilayah private jadikanlah private. Tapi kalau udah masuk wilayah sosial, yuk kita bijaksana. Itulah kenapa dibikin sistem barengan. Kiblatnya ke sini ya, gerakannya barengannya gini ya. Itu kalau udah dipakai di wilayah sosial aja. Tapi begitu masuk ke wilayah private, carilah jalanmu. Oke. Dan ya itu balik lagi ya. Makanya duduk boleh. Kalau nggak bisa duduk, berdiri boleh. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Duduk nggak bisa, berbaring. Berarti kan esensinya tidak terletak di situ gitu. Soal wisdom ya. Wisdom. Nah jadi kembali nih, poinnya adalah jangan melihat katakanlah sholat hanya dalam wilayah gerakan. Karena esensi sholat itu tidak hanya pada gerakannya. Tapi keterhubungan kita kepada si Isa tadi gitu. Kepada si Isa. Kesejahteraan.